Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saduluran selawase. Oke dulur, jumpa lagi di Marvel dan Alif TV. Kali ini kita akan membahas YouTube Rewind tahun 2020, sebuah tahun yang paling menyebalkan, yang merusak segala sendi kehidupan manusia, baik manusia penganut paham bumi bulat maupun penganut paham bumi datar. YouTube Rewind tahun 2020 tentang channel dengan jumlah dislike terbanyak di zaman corona yang menyebalkan ini. Nomor 1, Rahmawati KKI Putri Cantika atau KKI, YouTuber channel gede nih ya, bergabung pada tanggal 2 April 2018 dengan jumlah subscribers 1.160.000-an. Wow, KKI termasuk YouTuber baru ya, dan kini sudah mendapatkan viewers sebanyak 140.158.433 kali ditonton ketika video ini dibuat. Wow, YouTuber bernama KKI ini sebenarnya kontennya tidak ada masalah sama sekali, beauty vlog dan vlog sehari-hari. Dia jelas gak pernah ganggu ataupun menyinggung orang lain dalam kontennya, justru termasuk kreatif. Bahkan dia mampu untuk trending selama semingguan lebih, trending nomor 1 di Indonesia para konten video musik Keke Bukan Boneka. Sebuah pencapaian yang bahkan sangat jarang sekali terjadi untuk semua YouTuber di Indonesia. Tapi gak jelas juga sih kenapa justru ia jadi korban dislike dan bulian haters. Bahkan sampai di bagian deskripsi channelnya ia tulis sendiri, walaupun fisik kita berbeda, setidaknya kita harus selalu semangat berjuang agar kita bisa meraih impian. Biarpun orang lain menganggap kita berbeda, bahkan menghina, membuli, setidaknya kita harus bisa menunjukkan ke mereka kalau kita bisa. Kita tunjukkan walau fisik tak ada alasan untuk kita tidak cantik, dan fisik tak jadi hambatan untuk sukses. Ya, kenapa juga masyarakat kita masih menilai fisik seseorang dan menjadikan bahan olok-olokan? Ya bismillah aja, insya Allah rezeki orang seperti KKI ini semakin lancar dan dia semakin tenar ke depannya. Amin ya bro. Berlanjut ke YouTuber kedua, Lutfi Agizal, atau YouTuber channel kecil dengan jumlah subscriber sekitar 16.000-an pada saat video ini dibuat. Yups, bergabung pada tanggal 6 Maret 2014. Wah, termasuk udah lama nge-YouTube nih, namun jumlah tontonannya masih sekitar 10 jutaan. Lutfi Agizal panen dislike saat dia membuat kegaduhan dengan membahas hal yang sangat tidak penting, yaitu kata anjay yang dulunya dibuat dan dipopulerkan oleh Yang Leng. Pada akhirnya karena menuai banyak kritik dan hujatan dan alasan pendidikan anak bangsa yang ia sampaikan kurang masuk akal dan sangat kurang sekali datanya, akhirnya ia pun mengaku salah dan kalah dalam kasus ini. Ia mengaku bahwasannya ia sedang mencari sensasi dengan memanfaatkan pendidikan. Dan walaupun dia sudah meminta maaf dan mengakui itu semua cuma trik mencari simpati dengan menggunakan sensasi, tapi kayaknya warganet masih geram dan banjir dislike masih tetap saja ia nikmati hingga detik ini. Nomor 3, Paleka TV dan Ferdian Paleka. Untuk Paleka TV jumlah subscribernya sekitar 388.000, sedangkan Ferdian Paleka jumlah subscribersnya sekitar 288.000. Ferdian Paleka, ya, dia adalah seorang YouTuber gaming dan sosial eksperimen dunia malam atau dunia esek-esek. Bahkan di beberapa konten yang sudah dihapus juga ada beberapa video yang jelas-jelas termasuk kategori 18+. Juga dia adalah seorang konten video vlog. Ferdian tersandung masalah karena prank sembako sampah yang dia berikan kepada kaum waria. Setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan video yang tersebar telah menjadi bukti akurat bahwa si Ferdian Paleka ini bersalah, akhirnya ia pun ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dan di dalam sel, singkat cerita, ia menjadi bulan-bulanan dan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari narapidana yang lainnya. Beberapa hari kemudian dia dibebaskan dengan syarat. Dan sejak saat itu sepertinya dia benar-benar kapok, dan dia beneran berhenti membuat konten yang aneh-aneh lagi dan sudah lebih menghargai para kaum waria. Untuk banjir dislike sepertinya dia juga sudah dimaafkan oleh para netizen. Nomor 4, mungkin saja untuk yang nomor 4 ini tidak valid ya, namanya Bagas Pratama, YouTuber yang bergabung pada tanggal 20 Februari 2018, termasuk baru dan jumlah view sampai saat ini hanya sekitar 3 jutaan. Nggak terkenal nih ya, nggak kreatif dan juga nggak berfaedah kontennya.
Channel ini fokusnya mengkritik atau reaction, bacain komen netizen dan game. Namun kebanyakan kontennya adalah reaction. Selain mengkritik juga kebanyakan menghina beberapa konten kreator yang sudah gede. Sepertinya memang sengaja sih dia mau panjat sosial dan cari viewer dengan cara menghina seperti itu. Dan channel ini banjir dislike. Tentunya kebanyakan dari para subscribers channel gede yang udah dihina tersebut. Bisa dilihat komentarnya yang negatif ke dia dan kesan gak terima idolanya diolok-olok sama si Bagas Pratama ini. Aing goblok. Nomor 5. Ya, nomor 5 adalah juara channel dengan jumlah dislike terbanyak. Jatuh pada channel Cynthia Chandranaya. Hore. Bergabung pada tanggal 15 Desember 2016 dengan jumlah subscriber sebanyak 1.038.000 ini ya. Ada yang bilang ini beli, ada bilang ini real. Ya terserahlah, masalah real ataukah editan ataukah beli dan sebagainya ini nggak jelas banget untuk channel ini ya. Sebuah channel yang awal berdirinya itu sebenarnya bagus ya, fokus di dunia perfilman. Akan tetapi karena tidak begitu ramai, sampai pada akhirnya channel ini membuat beberapa aksi-aksi halu, aksi-aksi editing yang nggak masuk akal dalam videonya, dibumbui dengan kalimat yang sebenarnya melecehkan agama Islam. Tapi karena yang punya channel ini agamanya Islam, maka tidak termasuk pelecehan ya, akan tapi mempolitisir agama Islam dengan menyatakan bahwa aksi tersebut real, one take one shoot, menyebarkan berita hoak dan pansos sana sini demi view dan subscribers ya. Dan ternyata channel ini sukses di awalnya, namun pada akhirnya tersandung kasus dengan atlet-atlet silat dan MMA yang tidak terima. Selama hampir 6 bulan sejak diminta pembuktian, klaim real tersebut tidak bisa dibuktikan dan memang ya tidak mungkin sama sekali bisa dibuktikan karena kan ya halu gitu. Jelas semua netizen tahu ini berita hoax. Yang disampaikan tentang klaim itu adalah berita hoax semua dan hanya yang dirugikan yaitu para atlet silat saja yang mampu melaporkan kasus penyebaran berita hoax ini, karena jelas mereka melakukan eksploitasi silat dengan menyebarkan berita hoax. Namun karena tidak ada yang serius menanggapi dan melaporkan berita hoax dari channel ini, yang akhirnya kasus stop pembodohan publik yang digaungkan dan bela diri bersatu yang dibentuk tidak akan mungkin pernah menjumpai kata klimaks. Sedangkan masyarakat umum seperti Mimin dan netizen yang paham, mereka pada akhirnya hanya mampu memberikan banjir dislike dan report channel, hanya mampu memberikan sanksi sosial. Dan sampai detik ini channel Cynthia Chandranaya masih menjuarai channel dengan jumlah dislike terbanyak dan terkenal di seluruh dunia dengan silat palsu, kebohongan dan berita hoaxnya. Ya, jika jenengan sedoyo nggak percaya, boleh dicoba ketik di Google search pesilat palsu atau pendekar palsu. Nah, nanti akan keluar siapa itu. Oke dulur, itu tadi pembahasan 5 youtuber dengan jumlah dislike terbanyak 2020. YouTube Rewind 2020 di zaman corona yang gak enak. Terkadang dislike dan tindakan gimmick serta hoax memang bisa mendulang ketenaran dan dolar, seperti pada kasusnya Bowo Alpenlibel dan Bu Dendi. Namun tak semua berakhir manis seperti kedua orang itu, kebanyakan ya nyungsep. Hal ini seperti sebuah drama pengusir suntuk dan pengalih perhatian kita, pengusir betek gara-gara diem di rumah aja di musim corona. Dan ini hanyalah 5 channel dengan jumlah dislike terbanyak, versinya Marvel dan Ali TV saja ya. Dan bisa saja nggak akurat informasinya, jadi harus dicari informasi lainnya. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.